Halo, para pecinta film horor. Balik lagi di FDJ Plot, Thursday Night of Terrors. Kali ini aku mau lanjutin film kedua dari Reg. Dimana di film pertama ditutup dengan Angela yang diseret sesosok wanita menyeramkan. Apa yang terjadi sama Angela? Apa dia juga udah jadi zombie? Film masih bersetting di lokasi yang sama dan akan lebih serem dari film sebelumnya. Jadi siapkan mental Anda. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita intro dulu. Dan ini dia, Reg 2. Empat anggota SWAT bernama Lara, Martos, serta Rosso yang dipimpin seseorang yang dipanggil Chief disiapkan untuk masuk ke apartemen. Chief suruh pastikan seluruh kamera pada helm mereka berfungsi, karena tugas ini harus mereka rekam. Kemudian mereka diberi masker karena adanya infeksi virus menular di sana. Sampai di lokasi, keadaan sudah ramai seperti pasar malam. Kemudian muncul seorang bapak yang gak dijelasin siapa dia itu, memberitahu tugas utama mereka ialah mengawal Owen, seorang dokter dari Kementerian Kesehatan. Owen bilang 2 jam lalu seorang anggota dari Kementerian Kesehatan udah masuk duluan, tapi mereka kehilangan kontak. Tak lain dan tak bukan si pria APD di film pertama. Tiba-tiba datang seorang pria yang diketahui adalah papanya Jennifer dari film sebelumnya. Dia mau ikut masuk namun ditolak. Singkat cerita, mereka masuk ke apartemen. Di dalam mereka periksa bercak darah dan bekas borgol di dekat tangga. Owen suruh mereka buka maskernya karena virus nggak nular dari udara. Tapi mereka harus berpura-pura begitu demi menjaga rahasia. Selanjutnya, Owen ajak mereka mulai dari loteng, titik di mana infeksi dimulai. Di perjalanan menuju loteng, mereka nemuin lagi bercak darah dan Owen berhenti buat ambil sampel, kemudian mereka lanjut ke atas. Sampai di depan pintu, mereka dobrak paksa untuk masuk. Di dalam, Owen minta jangan sentuh apapun dan dokumentasikan semua hal tanpa memberitahu apa yang sebenarnya dicari. Tape recorder jadul dinyalakan dan Rosso diminta dokumentasikannya di dinding. Chief panggil mereka ke ruangan lain karena ada sesuatu, yakni pintu menuju plafon. Martos disuruh periksa ke atas untuk lihat apa ada sesuatu di sana. Martos periksa sekeliling namun hanya berisi barang rongsok. Dari luar terdengar suara jeritan orang dan Chief suruh periksa. Owen ingatkan prioritas adalah periksa ruangan itu karena dia yang ngasih perintah di operasi ini. Sebagai seorang anggota yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, perintah Owen diabaikan dan mereka periksa keluar. Mereka turun ke sumber suara hingga menemukan sebuah pintu yang terbuka. Kemudian Martos ke dalam berperiksa keadaan yang ternyata adalah suara dari lagu dari Piringan Hitam. Dia berjalan balik ke timnya, namun lihat Martos dalam masalah, timnya segera menyusul buat nolong. Tapi Martos yang dijumpai mereka sudah bukan yang mereka kenal. Mueve tus ojos sobre este ciervo. ¡Mierda es esto! ¡No puedo, Marto, joder! Martos yang semasa hidupnya mungkin religius jadi tenang waktu dibacakan doa oleh Owen. Sebuah kalung rosario yang identik dengan agama Katolik digantung di pintu kamar di mana Martos dikurung. Lihat kejadian itu, Chief yang kehilangan seorang anggotanya marah dan minta untuk keluar karena keadaannya tidak terprediksi. Dia paksa Owen jelaskan keadaan sebenarnya. Owen mau cerita tapi minta naik dulu ke loteng karena tempat mereka sekarang gak aman. Sampai di atas, Owen mulai cerita kalau ini semua dikarenakan gejala kerasukan oleh seorang gadis kecil bernama Tristana Medeiros. Ada seorang pendeta bernama Albelda yang ditugaskan ngerawat dan pelajari gejalanya. Bisa dicari penyembuhannya kalau mereka bisa dapatin darah murni dari Medeiros yang disimpan di kamar itu. Chief curiga kalau Owen bukan dari departemen dan Owen menunjukkan jati dirinya yakni seorang pendeta yang sebenarnya adalah rahasia. Bahkan anggota yang kawal dia juga sebenarnya nggak boleh tahu. Chief sadar untuk keluar dari sana perlu izin perintah dari Owen. Dia minta segera selesaikan misi dan keluar dari sana.
Owen minta cari darah murni Medeiros di kamar itu agar bisa keluar. Mereka bergegas menuju sebuah pintu di belakang dan dengan sekali tendang pintu terbuka. Di dalam gak ditemukan sampel darahnya. Yang ada malah foto anak-anak kecil yang dijadikan bahan eksperimen pengujian virus. Lihat itu, Lara menjadi sangat emosi karena menjadikan anak-anak bahan percobaan hingga harus ditenangkan oleh Chief. Chief merasa nggak nemuin yang dicari, tapi Owen masih ngotot dan dia lihat ada darah menetes ke helm Lara. Esa sangre tiene que... Kaget karena lihat Spider-Man bocil di situ, buat mereka semakin takut. Mereka keluar buat ngejar dan zombie bocil tadi ada di plafon. Mereka ikuti suara langkahnya, kemudian nembak menceleng buta hingga plafon roboh dan jatuh sesosok jasad dari atas. Owen periksa kalung pada jasad dan meyakini itu adalah pendeta Albelda yang bertugas merawat Medeiros. Owen yakin sampel darah disimpan di ventilasi atas. Ketika hendak ajak periksa, dia diserang zombie bocil tadi lagi. Tenemos que subir. ¡No lo es! Owen minta tembak di kepala, namun para anggota merasa itu hanya anak-anak dan hanya ditahan. Tapi dia berpikir lain, dia ambil shotgun Chief dan langsung eksekusi zombie itu. Mereka lanjutkan pencarian. Lara diperintah untuk naik ke atas buat periksa. Karena itu perintah, dia cuma bisa pasrah dan naik ke atas. Dia lewati semacam pagar ventilasi, kemudian nemuin sebuah kulkas yang masih menyala. Di dalamnya terdapat sampel darah bertuliskan nama Medeiros. Dia ambil dan hendak balik ke bawah, namun dia dikejar sekumpulan zombie bocil yang bersembunyi di atas. Udah dapat pun, Owen masih mau pastiin itu asli. Jadi dia harus lakuin tes dulu. Tes disiapkan. Setelah membaca doa dan mendekatkan sebuah salib ke darah itu terbakar yang buktikan itu asli. Namun tabung yang berisi sisa darah itu ikut terbakar. Karena kaget, Chief buang ke lantai dan hilanglah sudah sampel darah satu-satunya. Owen begitu kesal. Di saat bersamaan, HT bunyi dan diinfokan kalau ada warga sipil terlihat dekat jendela. Owen perintahkan gak ada yang boleh ninggalin apartemen tanpa perintahnya. Setelah itu dia ajak terus cari karena kalau gak ada itu gak ada yang boleh keluar. Mereka keluar kamar itu. Kemudian terlihat Papa Jennifer naik ke atas yang langsung ditembak mereka dan dilempar ke bawah. Terlihat ada 3 orang lainnya di dalam serta membawa kamera. Karena ini operasi rahasia, gak boleh ada kamera lain. Owen perintahkan buat tangkap mereka. Mau gak mau mereka kejar ketiga orang tersebut. Lara disuruh masuk dan periksa sebuah kamar yang dicurigai, namun tidak ditemukan orang di dalam. Ada suara dari bawah. Waktu dilihat itu Papa Jennifer yang udah jadi zombie. Dan dari atas, kumpulan zombie juga mengarah ke mereka. Setelah melalui aksi dorong dan tarik-tarikan, mereka masuk ke kamar lain dan sembunyi. Lara terpisah dari mereka. Dia menuju keluar dan mengunci pintu karena banyak zombie di luar. Dia disuruh sembunyi di sana sampai aman. Tiba-tiba dia terkepung. Dia buka pintu toilet dan dia tarik satu zombie yang ada di dalam, kemudian sembunyi di sana. Gak ada jalur lari dan pintu mulai diterobos. Lara yang udah kehilangan akal mengambil pistolnya dan... Chief paksa Owen buat keluar. Dia ambil HT-nya tapi ditolak karena suaranya gak dikenali. Owen bersikeras cari sampel baru. Mereka harus nemuin Medeiros. Chief yang merasa itu gak masuk akal mau paksa keluar. Owen tahan dan bilang mereka, seandainya virus ini tersebar keluar, apa nanti mereka sanggup nembak kepala anak mereka sendiri? Itu sebabnya Owen sangat butuh darahnya buat bikin penangkal. Chief yang masih dilema dengar itu, lihat ada jasad wanita di sana dan ada petasan di dekat jasad. Rosso lapor kalau menerima sinyal dari kamera helm Martos. Itu adalah 3 orang yang mereka lihat tadi. Tiba-tiba muncul zombie Jennifer menyerang.
Y todo es imprescindible. Lisa, son sus marionetas. La niña Medeiros. El mal. Secara mengejutkan, Jennifer bisa bicara. Yang berbicara itu ternyata adalah Medeiros. Owen minta dia bilang di mana posisinya. Bukannya jawab, Jennifer malah muntah darah dan terlepas. Dia berhasil ditangkap lagi waktu mau lari. Owen terus tanya. Namun Jennifer berontak dan terpaksa mereka eksekusi. Lihat itu, Chief merasa bisa pakai Martos sebagai perantara lagi nanti. Kemudian Rosso laporkan kalau lensa pada kameranya rusak. Adegan pindah ke karakter lain bernama Tito, Uri, dan Mire yang lagi mau nerbangin boneka unyu-unyu pakai petasan dari atap gedung. Namun percobaan mereka gagal dan mereka lihat ada heli lewat diikuti sekumpulan polisi di sana yang usir mereka dari atap karena gedung itu dikarantina. Mereka panik dan langsung lari ke bawah. Di bawah mereka lihat banyak orang berkumpul dan penasaran dengan apa yang terjadi di dalam apartemen. Tito lihat Papa Jennifer yang lagi bahas sesuatu dengan seorang pemadam kebakaran yang diketahui adalah teman Alex dan Manu yang nyetir mobil damkar di film pertama. Mereka seperti lagi rencanain sesuatu. Lihat mereka pergi, Tito ikutin sampai di sebuah lorong yang tutup paritnya terbuka. Karena Tito IQ-nya di bawah 50 dan sok berani, dia mau ikutin ke bawah dan maksa dua orang lainnya ikut. Mire nolak dan mau pulang sambil bawa kameranya. Dia dikejar Uri dan Tito dan sejurus kemudian mereka udah di saluran pembuangan. Di bawah, mereka dengar ada suara polisi dan langsung lari naik ke suatu tangga yang bawa mereka ke area konveksi apartemen. Uri nemuin sepucuk pistol di lantai. Dengan gegabahnya dia nembakin pistol itu yang memancing kedatangan Papa Jennifer dan petugas damkar. Si damkar rebut pistolnya dan ngusir mereka dari sana, tapi Tito dengan sok gagah malah nantangin dia. Kalau nggak suka, tembak aja. Mampus, mampus. Sekali gampar, Tito langsung merengek dan mau keluar dari sana. Ternyata, lubang masuk mereka udah dilas dan mereka nggak punya jalan keluar. Papa Jennifer sibuk minta ke kamar karena mau antar obat buat anaknya. Mereka naik ke lantai kamarnya dan masuk ke dalam. Dia nggak nemuin Jennifer, tapi ada istrinya di sana. Jennifer, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿dónde está la niña? Istrinya modar kena petasan dan suaminya tergigit. Namun karena mereka belum tahu efeknya, jadi dibiarin aja. Si damkar menuju jendela, dia diminta polisi buat menjauh. Dia yang cuek, di sniper dari luar dan mereka semua langsung berhamburan keluar dari kamar. Di luar, inilah adegan di mana Papa Jennifer lari ke loteng dan difataliti anggota SWAT tadi. Mereka lari masuk ke kamar lain dan terlihat Tito yang udah gak kelihatan gagah lagi seperti sebelumnya. Dia nemuin helm milik Martos yang dilihat oleh Rosso dan Chief. Terdengar suara anak perempuan yang manggil papanya. Mereka ikuti sumber suara itu yang ternyata berada di kamar di mana Martos dikurung. Tanpa tahu apa yang di dalam, damkar buka pintunya. ¿Dónde está? Di tengah pergulatan, damkar berusaha nembak zombie Martos, namun pistolnya terjatuh dan diambil Mire. Mire membidik dan dengan akurasi tembaknya 100%, dia berhasil headshot. Tapi salah sasaran. Dua kepala hilang ditembak Mire. Di tengah kekacauan yang terjadi, Chief dan lainnya sampai di sana. Mereka lihat pintu Martos terbuka dan para bocil diinterogasi. Mire cerita dia udah nembak si Martos. Kemudian Chief nanya, ada apa dengan Tito? Tito kasih jawaban yang pengen aku dengar dari tadi. Lagi. Sekali lagi. Puas. Owen minta tahan Tito yang mau mereka jadikan mediasi Medeiros. Mereka tahan Tito yang udah mulai berubah dan Rosso diminta dokumentasikan. Namun kameranya lowbat. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk di belakang mereka dan
Rupanya itu mantanku si Angela yang muncul bawa kamera dan entah gimana caranya selamat dari serangan di akhir film pertama. Angela ditanyai Chief untuk memastikan Chief periksa apa Angela udah terjangkit virus. Setelah dipastikan dia aman, Angela bilang si wanita yang mulai semua ini. Owen tanya siapa? Apa si Medeiros? Angela nggak tahu karena gelap. Waktu dia bilang loteng, Chief bilang nggak ada siapa-siapa di sana. Dengar semua itu, Owen mau cari tahu di mana Medeiros melalui Tito yang terlihat lebih ganteng sekarang. Tito diinterogasi dan diintimidasi bermodalkan salib. Awalnya tidak ada jawaban darinya, namun semakin lama sang iblis tidak tahan dan bilang dia jauh di atas sana. Owen meyakini di loteng, tapi Chief pastikan tadi gak ada siapa-siapa. Kemudian Owen nanya Angela, gimana dia bisa lihat dalam gelap? Yang dijelaskan Rosso kalau kameranya ada mode night vision yang bisa lihat dalam gelap. Masa udah tahu keberadaannya, mereka naik lagi ke loteng. Owen langsung masuk dan jalan ke pintu belakang yang terdapat banyak foto anak-anak tadi. Dia suruh Rosso pakai lampu night visionnya. Alangkah kagetnya Rosso, ada sebuah pintu di sana yang tadinya tidak terlihat. Owen minta dipandu menuju pintu. Sampai di pintu, Owen buka dan mereka masuk ke dalam. Setelah diperiksa sekeliling, tetap gak ada apa-apa. Owen suruh pakai lampu night vision lagi. Rosso cek sekeliling dan dia lihat ada sebuah bak di ruangan lainnya. Rosso pandu mereka ke sana. Terlihat seperti sebuah sumur. Air diobok-obok Chief dan dia merasakan ada sesuatu. Waktu dia mau cek, tiba-tiba ¡Joder! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! No sé, algo se lo ha llevado. muncul lagi si zombie berpalu di film pertama. Rosso hilang dan kamera jatuh. Owen dan Angela berusaha nemuin Rosso. Terlihat ada tangan yang ngambil palu dan Rosso yang berhasil nemuin kamera lagi. Owen masih ngotot mau ambil darah zombie palu yang dia yakini itu Medeiros. Dia suruh Rosso cek sekeliling buat nemuin dia. Angela suruh jangan gerak karena dia juga nggak bisa lihat mereka. Zombie palu mesum itu terlihat. Dia bergerak ke arah mereka dan berdiri di hadapan kamera. HT Owen bunyi tidak pada waktunya. Zombie palu hilang lagi karena itu. Owen berusaha matikan HT-nya dan ¿Qué coño haces? ¡Déjalo, coño! Angela berubah jadi ganas. Si zombie palu dia fatality. Owen kesal karena dia gagal dapatin darahnya. Namun Angela nggak peduli dan perintahkan buat keluarin mereka dari sana. Owen tetap menolak hingga memaksa Angela mengeluarkan semua skill andalannya. De la orden. He dicho que tengo que terminar la misión. ¡De la puta orden! ¡Para! ¡De la! ¡Quieta! Escúchame, estamos para salir. Rosso coba tenangkan Angela. Bukannya tenang, Rosso malah dieksekusi Angela. Dia balik ke Owen. Dari sini kita tahu kalau virus itu jadikan Angela sebagai inang baru. Dia ulti Owen dan kemudian niru suaranya buat perintahkan evakuasi. Owen. Solicito evacuación. Solo uno. Una mujer, me quedo. Estoy infectado. Di akhir film, diperlihatkan kejadian lanjutan di akhir film pertama. Dan film pun selesai. Aduh, malah mantan pacarku yang jadi inangnya. Bingung sama film ini. Zombie ada, unsur setannya ada, dan induk virus juga ada. Jadi ini maksudnya gini. Iblis itu ciptain virus yang ngubah manusia jadi zombie, dan dia butuh manusia sebagai inang. Tujuannya yaitu menentang Tuhan. Garis besarnya sih kayak gini. Masih masuk kategori zombie lah. Cerita si Angela masih lanjut lagi di rek yang keempat. Nanti pasti bakal dibahas, tapi belum tahu kapan. Kalau ada pendapat lain boleh di kolom komentar ya. Karena film ini ada unsur agama tertentu, makanya banyak konten kreator yang langsung bahas film rek yang ketiga. Cuma bagi aku ini hiburan aja, nggak perlu terlalu ditekankan ke masalah itu. So, bagi yang terhibur, jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai sini dulu, aku FDJ undur diri. Thank you for watching and happy zombie. Dah.